Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai rata-rata data berkelompok. Nilai rata-rata biasa disebut dengan min. Sebelum masuk materi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu min? Min merupakan salah satu ukuran untuk menjelaskan secara jelas dan singkat tentang ukuran data. Min itu sendiri dipelajari dalam materi statistika pada submateri ukuran pemusatan data. Untuk data berkelompok, kita bisa mencari nilai rata-ratanya dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan rumus sigma, yang kedua menggunakan rumus coding, yang ketiga menggunakan rumus rata-rata juga. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mencari nilai rata-rata data berkelompok menggunakan rumus sigma. Bisa dilihat tabel di samping. Tabel di samping terdiri dari nomor, kelas, frekuensi, nilai tengah atau XI, dan yang terakhir adalah FI kali XI. Cara mencari nilai XI adalah batas bawah kelas ditambahkan dengan batas atas kelas dibagi 2. Contoh, 49 ditambah dengan 54 dibagi 2 sama dengan 51,5. Untuk kelas kedua yaitu 55 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 57,5 dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari nilai FI kali XI, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Yang pertama, 11 dikalikan dengan 51,5 sama dengan 596,5. Yang kedua, 6 dikalikan dengan 57,5 sama dengan 345 dan seterusnya. Setelah itu kita akumulasikan. Setelah kita akumulasikan, kita akan masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI, yaitu 4154,5 per 59 sama dengan 70,4. Saya bulatkan menjadi 70 ya teman-teman. 70 ini adalah nilai rata-rata jika dicari menggunakan rumus sigma. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai rata-rata menggunakan rumus coding. Kita kembali melihat tabel di samping. Tabel ini masih dengan data yang sama ya teman-teman. Tabel ini terdiri dari nomor, kelas, frekuensi, nilai tengah atau XI, CI, dan yang terakhir adalah FI/CI. Untuk nilai CI sendiri kita cari menggunakan, yang pertama kita harus menentukan frekuensi terbesar dari data yang kita punya. Frekuensi terbesar dari data yang di samping adalah 14. 14 ini merupakan frekuensi dari kelas terakhir. Maka CI untuk kelas terakhir adalah 0. Untuk nilai sebelum kelas terbesar adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Setelah kita menentukan nilai CI, maka kita akan mencari nilai FI kali CI, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai CI, yaitu 11 dikalikan dengan min 6 sama dengan min 66 dan seterusnya. Kemudian kita akumulasikan. Setelah kita akumulasikan, kita akan masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan XO plus sigma FICI per N dikalikan dengan I. XO itu adalah nilai tengah frekuensi terbesar. Frekuensi terbesarnya kan adalah 14, maka nilai XO-nya adalah 87,5. Sedangkan cara mencari interval kelas itu sendiri adalah batas bawah kelas kedua dikurangi dengan batas bawah kelas pertama, yaitu 55 dikurangi 49 sama dengan 6. Maka interval kelasnya adalah 6. Kemudian kita masukkan ke rumus kembali. X bar sama dengan XO plus sigma FICI per N dikalikan dengan I, yaitu 87,5 ditambah min 168 per 59 dikalikan dengan 6 sama dengan 70,4. Saya bulatkan kembali menjadi 70. 70 ini merupakan nilai rata-rata jika dicari menggunakan rumus coding. Yang terakhir, kita akan mencari nilai rata-rata menggunakan rumus rata-rata juga. Kita kembali melihat tabel.
Tabel di samping terdiri dari nomor, kelas, frekuensi, nilai tengah, DI, dan yang terakhir adalah FIDI. Untuk mencari nilai DI, kita akan menentukan frekuensi terbesar yang menjadi nilai dugaan. Frekuensi terbesarnya adalah 14, yaitu kelas terakhir, maka nilai DI-nya adalah 0. Untuk nilai DI selanjutnya, yaitu nilai DI di atas kelas yang tadi adalah XI min XO, yaitu 81,5 dikurangi 87,5 sama dengan 6, begitupun seterusnya. Setelah kita menentukan nilai DI, kita akan mencari nilai FI kali DI, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai DI. Setelah kita mencari nilai FI DI, maka kita akan akumulasikan kembali. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan XO plus sigma FIDI per N. 87,5 ditambah min 1008 per 59 sama dengan 70,4. Saya bulatkan kembali menjadi 70. Nah, ini adalah hasil dari nilai rata-rata jika dicari menggunakan rumus rata-rata duga. Sebenarnya mau dicari menggunakan rumus sigma ataupun rumus coding ataupun rumus rata-rata duga, hasilnya akan sama. Yang membedakan hanyalah jalan atau cara mencari nilai rata-rata itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.